Shalom, perkenalkan nama saya Evelyn Priska Brusumbiring, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan dengan jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bidang studi ilmu ekonomi pada bab 1. Kita next. Masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu, perusahaan, maupun kita sebagai masyarakat akan selalu menghadapi masalah perekonomian atau ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi dapat kita definisikan sebagai seorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Kita next. Masalah pokok perekonomian. Nah, masalah pokok perekonomian yaitu kelangkaan, di mana suatu keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang kelangkaan terjadi karena adanya kebutuhan manusia banyak, sedangkan barang-barang dan jasa tersebut sumber daya lainnya jumlahnya itu sangat terbatas. Nah, kebutuhan yang tidak terbatas maksudnya adalah di mana keinginan masyarakat atau manusia tidak pernah merasa puas dengan mendapatkan benda yang mereka peroleh dan prestasi yang mereka capai. Kita next, keterbatasan kemampuan memproduksi. Nah, faktor-faktor produksi yang tersedia relatif terbatas jumlahnya. Kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa adalah jauh lebih rendah daripada jumlah keinginan masyarakat. Nah, dapat kita buat sebagai contoh yaitu tentang di negara-negara miskin seperti India, di mana mereka terjadi keadaan ketidakkeseimbangan. Itu terlihat lebih nyata. Nah, dan di mana hasil pertanian yang mereka produksi adalah lebih rendah daripada yang mereka butuhkan. Dan kita next juga, pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan. Nah, di mana yang pertama adalah pilihan dalam mengkonsumsi. Setiap individu harus memikirkan cara terbaik untuk menggunakan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Yang kedua, pilihan dalam memproduksi. Dalam perekonomian, perusahaan-perusahaan dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam penjualan barang. Nah, dan juga sedangkan penggunaan faktor-faktor produksi yang perlu adalah menentukan kombinasi faktor-faktor produksi yang akan meminimumkan biaya produksi. Kita next. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas liputannya. Oleh sebab itu, sangatlah sukar untuk membuat definisi yang akan memberikan gambaran yang tepat mengenai analisis-analisis yang diliputi oleh ilmu ekonomi. Di mana menurut Profesor P.A. Samuelson pada tahun 1970, di mana Bapak ini mengungkapkan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa tersebut. Dan kita next, kita masuk ke jenis-jenis analisis ekonomi. Yang pertama, ekonomi deskriptif, di mana bidang ilmu ekonomi ini adalah ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya, di mana wujud dalam perekonomian tersebut. Yang kedua, teori ekonom. Teori ekonom adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Yang ketiga, ekonomi terapan, di mana disebut juga sebagai teori kebijakan ekonomi, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Kita next, pernyataan positif dan pernyataan normatif. Yang pertama, pernyataan positif, di mana dapat dilihat dengan membandingkan dengan kenyataan yang berwujud. Pada hakikatnya, pernyataan positif adalah pernyataan mengenai fakta-fakta wujud dalam masyarakat. Nah, contohnya itu, kalau produksi beras turun, maka harganya akan naik. Dan kalau beras dijual ke kota, makanya harganya akan lebih jauh mahal daripada di desa. Dan kita masuk ke pernyataan normatif. Pernyataan normatif adalah pernyataan yang mengandung arti apakah yang sebaiknya harus diwujud. Pernyataan normatif ada kalanya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak bersifat rasional seperti
seperti faktor kebudayaan, filsafat, dan keagamaan. Kita masuk ke sifat-sifat teori ekonomi. 4 unsur-unsur penting dalam sifat-sifat teori ekonomi. Yang pertama, definisi-definisi yang menjelaskan dengan sebaik-baiknya variabel-variabel yang sifat-sifat hubungannya akan diterangkan dalam teori tersebut. Yang kedua, sejumlah asumsi-asumsi atau pemisahan-pemisahan mengenai keadaan yang harus berwujud supaya teori itu berlaku dengan baik. Yang ketiga, satu atau beberapa hipotesis mengenai sifat-sifat hubungan di antara berbagai variabel yang dibicarakan. Yang keempat, satu atau beberapa ramalan mengenai keadaan-keadaan yang akan berlaku. Nah, di sini ada sifat-sifat teori ekonomi. Yang pertama, variabel-variabel, di mana teori mengemukakan pandangan tentang bagaimana perubahan suatu faktor mempengaruhi faktor lainnya. Yang kedua, asumsi. Tanpa asumsi, sangat sukar untuk menjelaskan sifat-sifat perhubungan di antara berbagai variabel oleh karena kegiatan ekonomi dan kegiatan perekonomian sangat kompleks sifatnya. Yang ketiga, hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai bagaimana variabel-variabel yang dibicarakan berkaitan satu sama lain. Sifat hubungan itu dapat dibedakan kepada 2 golongan. Dan kita masuk ke teori makroekonomi. Asal-usul teori makroekonomi, di mana konsep ini bahwa kegiatan mikro apabila dijumlahkan agar bernilai makro. Keynes awal 1900 berlawanan dengan teori ekonomi klasik yang menyampaikan bahwa negara bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan terhadap kemakmuran rakyatnya. Makro yang artinya adalah besar, dari arti kata mikro tersebut sudah dapat diduga bahwa teori mikro-makroekonomi membuat analisis mengenai kegiatan dalam suatu perekonomian dari sudut pandangan yang berbeda-beda. Kita next. 1. Masalah pengangguran atau inflasi. Nah, tentunya kita sudah tahu, setiap masyarakat mengharapkan agar pengeluaran agregat akan tercapai meningkat, yang diperlukan untuk mewujudkan kesempatan kerja penuh inflasi. Nah, keadaan ini menyebabkan kenaikan harga-harga atau inflasi. Kedua masalah tersebut, pengangguran atau inflasi, menimbulkan beberapa efek yang tidak baik bagi masyarakat dan kepada kegiatan perekonomian dalam jangka panjang. Maka kedua masalah tersebut harus dihindari atau keseriusan masalahnya dikurangi. Yang kedua, peranan kebijakan pemerintah. Kita masuk ke bab 2 tentang pola kegiatan perekonomian. Kita next. Uang, perdagangan, dan spesialisasi. Semenjak Perang Dunia Kedua, banyak negara berkembang juga mengalami perubahan corak kegiatan ekonomi yang sangat nyata. Di dalam berbagai corak kegiatan perekonomian tersebut, kegiatan ekonomi tidak lagi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, akan tetapi terutama akan dilakukan untuk memenuhi keinginan-keinginan yang wujud di pasar. Kegiatan perdagangan yang bertambah efisien selanjutnya menimbulkan pula perkembangan spesialisasi dalam kegiatan memproduksi. Bertambah peranan perdagangan dan spesialisasi kegiatan perekonomian merupakan ciri penting dari suatu perekonomian modern. Kita masuk ke produksi dan perdagangan dalam perekonomian subsisten, di mana sebelum melihat sifat-sifat utama dari kegiatan suatu kegiatan ekonomi modern secara lebih mendalam, ada baiknya apabila terlebih dahulu diperhatikan kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam suatu masyarakat yang relatif primitif. Yang kedua, produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri, di mana tingkat produktivitas kegiatan mereka relatif rendah dan tingkat produksi hanya cukup untuk kehidupan yang sederhana. Jarang sekali terdapat kelebihan atau surplus produksi yang dapat dijual ke pasar. Kegiatan ekonomi lainnya yang lebih penting adalah berburu dan menangkap ikan. Kegiatan menghasilkan barang-barang industri sangat terbatas sekali. Kita next, perdagangan barter. Tentunya kita sudah tahu apa sih itu barter. Dalam perekonomian subsisten yang masih sangat primitif, di mana perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan secara pertukaran barang dan jasa. Dalam perdagangan seperti itu haruslah wujud keadaan di mana seseorang ingin bertukar barang yang dihasilkan dengan satu barang yang lain, dan seorang lain memproduksi barang yang diingini harus yang pertama. Dengan demikian, dalam perdagangan barter harus terdapat dua keinginan yang saling bersesuaian
Dan keadaan ini dalam istilah keinginan. Syarat ini menyebabkan perdagangan barter tidak dapat dilaksanakan seluas, seperti perdagangan dilakukan dalam perekonomian yang modern, di mana uang digunakan sebagai alat perantaraan tukar-menukar. Kita next, pola perdagangan perekonomian subsisten. Pada masa sekarang ini perdagangan barter sudah tidak berlaku lagi, tetapi kita sudah melakukan transaksi dengan uang dan barang. Nah, apabila uang digunakan dalam kegiatan perdagangan, masalah yang diterangkan di atas tidak akan timbul, dan oleh karena itu kegiatan perdagangan dapat dilakukan dengan lebih lancar dan tidak lebih lagi susah dan sukar untuk melakukan kegiatan. Kita next, pola kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang. Dalam membicarakan ciri-ciri dan pola kegiatan suatu perekonomian uang akan diperlihatkan dua aspek berikut. Ciri-ciri perekonomian uang dan peranan spesialisasi dalam mengembangkan perdagangan. Ciri-ciri perekonomian uang. Suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan tukar-menukar atau perdagangan dikenal sebagai perekonomian uang. Boleh dikatakan, seluruh masyarakat yang terdapat di dunia ini perekonomiannya mempunyai sifat-sifat yang dapat digolongkan sebagai perekonomian uang. Spesialisasi dan perdagangan. Yang pertama, menunjukkan suatu contoh yang sederhana tentang spesialisasi dan perdagangan. Dalam suatu perekonomian uang, pertama-tama, gambarkan itu menunjukkan bahwa petani, tukang kayu, dan tukang jahit tidak perlu menghasilkan uang. Semua barang yang mereka ingini, yang mereka perlu lakukan adalah melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang-barang sehingga dapat dihasilkan dengan cara yang paling efisien. Maka di sini petani akan menghasilkan bahan makanan, tukang kayu menghasilkan peralatan-peralatan pertanian dan peralatan rumah tangga, dan tukang jahit menghasilkan pakaian. Kita next. Kebaikan-kebaikan spesialisasi. 1. Mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi, di mana maksudnya adalah dalam spesialisasi seorang pekerja atau tenaga ahli akan digunakan pada kegiatan yang sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, mempertinggi efisiensi memproduksi. Efisiensi memproduksi yang semakin tinggi tersebut dikenal sebagai economics of scale atau skala ekonomi. Yang ketiga, mendorong perkembangan teknologi. Spesialisasi menyebabkan pasaran berbagai barang menjadi bertambah luas untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Hal tersebut berarti produksi harus ditambah dengan cepat. Kita next, pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi di sini ada 3, yaitu 1, rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah. Nah, masing-masing di golongan ini menjalankan peranan yang sangat berbeda dalam suatu perekonomian. Kita next. Kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Yang dimaksud dengan kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dalam kegiatan perekonomian. Kegagalan ini mendorong pemerintah untuk menjalankan beberapa kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada tujuan campur tangan pemerintah. Apa saja sih tujuan campur tangan pemerintah? Yang pertama, menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan teratur, dan penindasan dapat dihindarkan. Pengawasan kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar, dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktek-praktek yang merugikan. Mengawasi kegiatan eksternalitas atau kegiatan pasar yang merugikan masyarakat dihindari atau dapat dikurangi masalahnya. Kita next. Menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam pengeluarannya dan dalam sistem dan cara-cara pengumpulan pajak. Sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian yang mempengaruhi tingkat bunga operasi bank dan mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat sehingga tidak terjadinya inflasi. Kita next. Kita masuk ke bab 3 tentang masalah dan analisis ekonomi. Masalah pokok perekonomian. Ahli-ahli ekonomi telah dapat membagikan berbagai masalah ekonomi yang dihadapi suatu masyarakat kepada 3 persoalan pokok, yaitu tentang apakah barang dan jasa yang harus diproduksi, yang kedua, bagaimanakah caranya yang memproduksi barang dan jasa tersebut, yang ketiga, untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksi.
batas kemungkinan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, beberapa pemisalan yang digunakan, contohnya itu, dalam menerangkan batas kemungkinan produksi dan kurva kemungkinan produksi perlu digunakan beberapa pemisalan sederhana. Yang pertama, tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Nah, sebagai akibat dari pemisalan ini, produktivitas berbagai faktor produksi adalah tetap. Dan contoh selanjutnya, dalam perekonomian, hanya dapat dihasilkan dua jenis barang. Dalam contoh, dimisalkan barang itu adalah barang industri dan barang pertanian. Kita next. Di sini adalah tingkat produksi yang dapat dicapai, di mana gabungan faktor produksi barang industri, barang pertanian. Berdasarkan pemisalan di atas, sekarang telah dapat ditunjukkan suatu gambaran hipotesis mengenai gabungan barang industri dan pertanian yang mungkin dihasilkan oleh berbagai gabungan faktor produksi yang digunakan. Nah, di sini ada kurva kemungkinan produksi. Batas kemampuan suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa akan dapat lebih jelas lagi ditunjukkan dengan menggunakan grafik yang menunjukkan kurva kemungkinan produksi. Kita next, kurva kemungkinan produksi dan masalah ekonomi. Dalam kegiatan yang menerangkan tentang batas kemungkinan produksi, telah dinyatakan bahwa analisis tersebut dapat digunakan untuk menerangkan berbagai masalah yang dihadapi suatu masyarakat atau perekonomian. Nah, di sini diterangkan bahwa analisis menggunakan kurva batas kemungkinan produksi. Yang pertama, memilih barang yang harus diproduksi. Yang kedua, masalah pengangguran. Yang ketiga, masalah pertumbuhan ekonomi. Kita next, memilih jenis barang yang harus diproduksi. Dalam menerangkan masalah ini, perlulah digunakan pemisalan-pemisalan dalam membuat kurva kemungkinan produksi. Yang pertama itu, faktor-faktor produksi sepenuhnya digunakan. Yang kedua, faktor-faktor produksi tetap jumlahnya. Yang ketiga, teknologi tidak mengalami perubahan. Yang keempat, hanya dua macam barang diproduksi. Yang kelima, biaya kesempatan semakin meningkat. Kita next, kita masuk ke sistem ekonomi campuran. Di samping menyadari kebaikan-kebaikannya, sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menyadari bahwa pula mekanisme pasar mempunyai beberapa kelemahan dan menimbulkan kepincangan dalam masyarakat. Kelemahan dan kepincangan tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan campur tangan dalam perekonomian. Di sini ada efek sistem pasar bebas. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang mereka inginkan dan dijalankan. Kita next, peranan campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah berupa peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengaturkan dan mengawasi ekonomi agar mereka dijalankan dengan norma-norma yang wajar. Yang kedua adalah berupa secara langsung melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah dengan melaksanakan kebijakan fiskal, kebijakan mengubah pajak dan pengeluaran pemerintah, dan kebijakan moneter dengan tujuan agar perekonomian dapat berkembang dengan pesat dan secara teratur tanpa mengalami masalah inflasi. Dan sistem ekonomi perencanaan berkeyakinan bahwa pemerintah akan dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan lebih efisien dan pada yang dapat dijalankan pada sistem pasar tersebut. Dan sistem ekonomi perencanaan berkeyakinan bahwa pemerintah akan dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan lebih efisien dan pada yang dapat dijalankan pada sistem pasar tersebut. Demikian hasil penjelasan saya mulai dari bab pertama sampai dengan bab ketiga. Bila ada kata salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.